Selamat malam Pak, di sini saya akan membawakan materi agama dan iman dihidupi dalam pluralitas. Makna pengalaman religius. Pengalaman religius pada hakikatnya berarti manusia mengakui hidupnya sendiri sebagai pemberian dari Allah. Di sini pengalaman religius mengakui hidupnya sebagai pemberian. Berarti ia mengaku Allah sebagai pemberian hidupnya. Dan dalam pengalaman religius ini juga menyangkut hubungan manusia dengan Allah, tetapi arahnya saja yang berbeda. Oke, kita masuk macam-macam pengalaman religius. Yang pertama, pengalaman eksistensial yang dalam dirinya belum menyatakan hubungan secara langsung dengan Allah. Yang kedua, pengalaman eksistensial yang dalam dirinya mulai mengarah kepada Allah. Yang ketiga, pengalaman eksistensial yang dalam dirinya menunjukkan hubungan yang erat antara manusia dengan Allah. Intinya bahwa di sini hubungan dalam eksistensial yaitu agar kita dapat erat kepada Allah, kita mengarah kepadanya, yaitu dengan cara kita berdoa, pergilah ke gereja, meminta maupun memohon dan berbicara apapun yang berhubungan dengan Allah. Oke, selanjutnya membuat argumen tentang pengalaman religius. Pengalaman ini adalah mengenai apa yang tidak dapat dikatakan, yang merupakan dasar dari segala dan sekaligus melebihi segala-galanya. Di sini segala-segalanya berarti dia secara luas dan tidak dominan untuk dalam satu titik saja, tapi ke semua titik lah ya. Pengalaman hanya dapat disebut pengalaman religius jika sungguh-sungguh disadari hubungan dengan rahasia hidup itu. Memang dalam pengalaman-pengalaman semacam itu Allah tidak hadir sebagai objek sehingga dapat dimengerti dalam ide yang terang, akan tetapi sebagai apa yang dituju saja, yaitu dengan kita berbicara dengan Tuhan, apa yang kita mohon, itulah yang dituju. Oke, selanjutnya agama. Kita masuk ini pengertiannya ya. Agama adalah suatu jenis sistem sosial yang dibuat oleh penganut-penganut yang berporos pada kekuatan non-empiris yang dipercayainya dan didayagunakan untuk mencapai keselamatan bagi diri mereka dan masyarakat. Yaitu Allah memberikan kita berpikir untuk bagaimana kita selalu solid kepada semua kalangan masyarakat. Contohnya seperti kita beragama Katolik dengan agama Islam, bagaimana kita caranya berbagi di saat adanya kesusahan, di saat musibah atau hal-hal yang menimpa, kita harus bantu. Kita tidak hanya diam saja, tapi kita di saat ada yang membantu atau meminta pertolongan, bagaimana cara kita sebagai manusia untuk menolongnya. Oke, itu. Selanjutnya kita masuk tujuan agama. Permasalahan pengalaman umum dari hidupnya beragama menampakkan adanya kesenjangan antara tujuan yang akan dicapai dalam hidup beragama dengan realitas kehidupan beragama itu sendiri. Hal ini tampak dan kesan bahwa hal membebani dan menyesakan dalam kehidupan beragama. Banyak yang bersangkut paut dengan kewajiban berdoa dan beribadat, ajaran-ajaran yang domestik yang jauh dari realitas. Kemampuan untuk melaksanakan aturan-aturan agama mencekam manusia dalam hidup ini. Keselamatan masuk surga. Kita masuk ya. Keselamatan masuk surga. Keselamatan atau masuk surga sebagai tujuan hidup beragama adalah yang pertama, kita harus hidup dekat
atau damai dengan Allah Sang Pencipta dan sesama. Karena ini mempunyai surga atau keselamatan. Itu. Di sini juga Allah kita ingin hidup damai, dekat dengan Allah dan mulai dalam hidup ini sepantasnya berbaikan dengan Allah. Selanjutnya dimensi-dimensi agama. Dimensi praktis ritual, dimensi ini tampak dalam upacara atau tindak ritual yang dibuat oleh manusia sebagai pengungkapan simbolis mengenai hubungan manusia dengan dasar-dasar muasal hidup dengan Allah yang penuh misteri. Kita tahu bahwa ini hubungan yang dibuat oleh manusia, yaitu seperti kita menghadiri kebaktian minggu, menerima sakramen, melangsungkan pernikahan di gereja. Dan juga dalam dimensi praktis ritual ini ada yang namanya asasi ritual, yaitu bentuk pengalaman agama yang pernah terjadi pada masa awal pembentukan agama itu sendiri. Yang kedua, dimensi emosional atau eksperiensial. Dimensi ini ditujukan pada perasaan dan pengalaman para penganut agama yang bervariasi. Topik yang penting dalam pengalaman antara agama disebut mistik. Saat si pemeluk merasakan kesatuan yang erat dengan ilahi, yaitu bahwa di sini menyangkut perasaan. Berarti diri itu kita sendiri kan yang memiliki perasaan tersebut. Bagaimana kita itu bervariasi dalam perasaan, dekat dengan Tuhan dan menjadi satu, erat dan ilahi. Kita masuk ketiga, dimensi naratif mitis. Dimensi ini menyajikan kisah atau cerita-cerita suci untuk direnungkan atau dipetik maknanya dengan bermacam-macam bentuk bahasa. Manusia menuturkan tentang penciptanya dan menuturkan apa yang telah dilaksanakan penciptanya baginya dan bagi seluruh umat manusia. Tidak mungkin dituturkan semuanya bahwa manusia tidak mencukupi, yaitu seperti contohnya bahwa kita kalau kita di gereja kita memiliki yang namanya itu bacaan Injil, di mana di bacaan Injil itu kita dapat petik apa maknanya dan juga kita dapat merenungkan apa yang ada di dalam bacaan tersebut. Yang keempat, dimensi filosofis doktrinal. Dimensi ini menyajikan pemikiran yang rasional, argumentasi, dan penalaran terutama menyangkut ajaran-ajaran agama, pendasaran hidup, dan pengertian dari konsep-konsep yang dianut oleh agama. Di sini dijelaskan bahwa argumen ini memiliki suatu yang namanya itu pendapat. Ya, kita tahu argumen ini pendapat, yaitu agama manapun yang ada 6 itu selalu menganut, yang selalu memiliki pendapat maupun pengertian dalam menyangkut ajaran-ajaran dalam agama-agama tersebut. Yang kelima, dimensi legal etis. Dimensi menyangkut perwujud dan keyakinan dalam bentuk perilaku moral dan arti luas, yaitu bagaimana kita dalam keyakinan kita memiliki moral yang baik dan secara luas, tetapi dalam segi positif ya. Yang keenam, dimensi sosial institusional. Dimensi ini menyangkut paguyuban dan pemeluk agama. Penguyuban tersebut bahwa kita itu selalu yang namanya perkumpulan. Perkumpulan ini yaitu perkumpulan agama atau ajaran-ajaran. Kalau kita di Katolik ada namanya pengumpulan basis, lingkungan, maupun pengumpulan gereja ada juga. Itu kita. Yang terakhir, dimensi material.
Dimensi ini menyangkut barang-barang, benda-benda, alat, dan sarana yang digunakan untuk pemujaan atau pelaksanaan kehidupan agama. Yang kita tahu bahwa agama kita Katolik memiliki yang namanya patung Bunda Maria maupun patung Tuhan Yesus, di mana kita selalu memuja, kita selalu meyakini dia, dan kita juga selalu melaksanakan kehidupan agama dengan adanya patung-patung tersebut, yaitu Bunda Maria maupun Tuhan Yesus. Kita selanjutnya, wahyu. Manusia dapat mencapai pengetahuan tentang Tuhan karena wahyu Tuhan. Allah menyatakan diri kepada manusia dalam pertemuan pribadi, yaitu dengan cara kita berdoa. Kita berbicara kepada Allah apa yang kita memohonnya. Yang selanjutnya, iman. Sejauh dilihat dari pihak Allah menjumpai dan memberikan diri kepada manusia, wahyu merupakan pertemuan dengan Allah manusia, yaitu manusia bisa bertemu dengan Allah. Yang penting dia meyakini bahwa Allah itu ada. Selanjutnya, agama dan wahyu. Yang ilahi biasanya berkaitan dengan suatu pengalaman para pendiri-pendiri agama yang lazimnya dinamai wahyu. Wahyu ini mencakup pandangan antara lain tentang yang ilahi itu sendiri, tentang kehendaknya, tentang arti kehidupan manusia dan asal-usulnya. Di sini bahwa dijelaskan bahwa kita ini manusia, apakah ada asal-usul kita? Kalau kita manusia pasti memiliki yang namanya asal-usul, mau itu akhlak, moral, cara bersikap yang baik, dan berbicara, dan saling menghargai maupun menghormati. Itu dia ya. Selanjutnya, agama dan imam. Imam sebagai sikap, sebagai penyerahan diri manusia sebagai Allah, tidak kelihatan tetapi terwujud dalam sebagai pengungkapan sikap yang bercorak pribadi maupun sosial, yaitu bahwa di sini Tuhan itu ada, cuman kita sebagai manusia tidak dapat melihatnya. Sebenarnya Tuhan itu selalu ada di sisi kita. Dengan kita meyakini Tuhan itu ada, kita harus memiliki kehidupan yang erat dengan Allah. Mungkin itu saja dari saya, materi yang saya bisa bawakan. Sekian dan terima kasih. Jika ada kata saya salah atau tidak baik, mohon maaf. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih.